bertemu lagi di channel kita. Kali ini kita akan menambah paradigma kita, wawasan kita, dan juga harapan kita terkait perlampuan ya. Karena hidup kita pasti pakai lampu, nggak ada orang hidup tanpa lampu, khususnya malam. Baik, sederhana tetapi substantif, kita akan membahas tentang bagaimana pengembangan ya industri perlampuan listrik di Indonesia di masa yang akan datang. Nah, kali ini saya sudah berada di Aperlindo, salah satu asosiasi industri perlampuan listrik di Indonesia. Mungkin ada nama-nama yang lain juga, tetapi saat ini saya berada di Aperlindo. Sudah hadir di hadapan saya di sini Ketua Umumnya Pak John Manopo. Ya, beliau nanti menerangkan bagaimana sih industri perlampuan di Indonesia ini, dan kemudian pemerhati industri dan perdagangan, ya, Ketua Umum JPIP, Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan, telah hadir juga sini Bapak Lintong Manurung. Beliau juga nanti akan memberikan cakrawala kepada kita terkait dengan pengembangan tema kita yang saya jelaskan di awal tadi. Baik, saya ke Pak John Manopo dulu ya Pak ya. Bisa diceritakan secara singkat dulu ya Pak tentang singkat saja perlampuan di Indonesia ini, khususnya kepada masyarakat. Kan kalau kita kan tahu dulu, kita nggak usah masuk ke zaman teplok lah, karena itu belum industri. Sejak kapan sih perlampuan ini menjadi industri, dan dimulai dari jenis-jenis apa dulu? Kan dulu, kalau sekarang yang teranjur kan LED. Nah, Bapak kan mungkin bisa lebih mendetailkan. Baik. Saudara. Ya, bisa dibuka Pak maskernya kalau lain. Ya. Okay. Baik. Kita dulu umpamanya tahun 50-an, 60 itu pakai lampu pijar. Ya. Lampu pijar itu ya semacam beginilah. Nah, semacam beginilah lampu pijar. Ya, yang kuning dia ya. Nah, yang kuning. Nah, setelah tahun 80-an kita masuk ke LHE. Nah, ini seperti LHE, lampu hemat energi. Oh, okay. Karena kalau ini 40 watt, ya. Ini hanya 20 watt. Oh. Jadi 50%. 20% daripada ini. Oke. Jadi ini kalau ini umpamanya 40 watt, berarti ini sih 8 watt. Ya. Oke. Pijar 80-an, 90-an. Nah, ini pijar 40, ini 20%. Enggak, dekade masyarakat pemakaian ya, tahun. ini dia di bawah tahun 70-an. Oke. Ini populer. Ya. Oke. Tapi mulai tahun 80-an kita mulai masuk di LHE. Lampu hemat energi. Okay. Sebenarnya kalau bahasa internasionalnya CFL, Compact Fluorescent Lamp. Oke. Nah, tapi itulah, ini berkembang terus sampai tahun 90-an. Oke. 90 sampai tahun 2000-an. Nah, kita berubah menjadi lampu LED. Sampai sekarang, sampai saat ini. Nggak tahu ke depan apa lagi ya. Itu LED itu dimasuk di Indonesia itu dari mulai 2013, 2012 sampai sekarang. Pelan. Oke. Nah, karena di Indonesia itu kita tahu pada saat ini ada 70 juta rumah tangga yang mempunyai listrik di seluruh Indonesia. Nah, kita bisa hitung berapa lampu yang dipakai. Kalau satu rumah aja rata-rata punya 6 lampu, jadi hampir 70 kali 6. 70 kali 6, hampir 500 juta lampu yang menyala setiap malam. Gitu ya. Itu di luar perkantoran, ya, instansi. Nah, apalagi dengan pandemi sekarang ini yang banyak orang di rumah, semua lampunya itu nggak pernah mati. Oke. Nah, tadi Bapak bicara quantity, ya kan? Artinya tadi 500 jutaan itu ya, bola. Nah, sejauh ini industri perlampuan ini terpenuhi. Apa kekurangan pasokannya? Sekarang kan begini, ada satu lagi yang sedikit. Kalau tahun 80-an, industri lampu itu di Indonesia masih makmur lah masyarakat. Jadi lampu di Indonesia itu tidak kurang sekali impor. Tahun 80-an. Menjelang 90-an itu mulai masuk lampu impor. Karena ada peraturan, ya pokoknya mulai tahun 90-an mulai masuk impor. Nah, mulai masuk impor ini adalah
dari China. Mm-mm. Nah, sampai seperti saya katakan sekarang, 85% lampu di dunia sekarang diproduksi di China. Saat Di ini. dunia, di Saat dunia. ini. Nah, momennya itu sekarang kalau saya pikir bagaimana kita Indonesia mengembangkan regulasi-regulasi yang memungkinkan investor masuk ke Indonesia untuk apa? Untuk memproduksi Indonesia. Karena Oke. kenapa? Lampu ini harus dekat dengan pasar. Ya, Lampu ini harus dengan konsumen. ya. Nah, 70 juta itu berarti kan konsumennya luas. Iya. Kenapa tidak di Indonesia pabrik? Oke, enggak, ini menarik. Di dekade 80-an, disitulah pintu import lampu ini mulai masuk dan mulai menjelajah tuh Pak ya. Kenapa kira-kira saat itu terjadi? Nah, saya lupa, ada regulasi Kementerian Perdagangan pada saat itu di mana import lampu hemat energi ini 0%. Import dari Cina, Iya. karena kebetulan kita punya AFTA, Iya, Cina AFTA, iya. kalau barang jadi diimport itu 2005 atau 2000 berapa saya lupa. Masuk ke Indonesia itu 0%. Nah, siapa mau bikin? Lebih bagus dia import dong. Nah, sedangkan dia punya komponen 5% sampai 10%. Oke. Itu Hanya gara-gara itu ya. Artinya bukan gara-gara produksi dalam negeri tidak cukup atau kurang. udah gara-gara itu sehingga akhirnya tertekan toh. Oke. Saya ke Pak Lintong ini ya, sebagai pengamat, pemerhati industri ini ya. Kita belum masuk ke ujung, tapi kita masuk ke yang tadi. Adanya regulasi sehingga mengubah situasi. Gitu loh. Mungkin Pak Lintong juga mungkin pernah mendengar cerita itu, mungkin jangan-jangan Pak Lintong juga pada zaman itu masih aktif di perindustrian, atau mungkin ada yang kita tahu. Kenapa bisa ternyata negara mengeluarkan regulasi yang sebenarnya itu malah menjadi menghancurkan industri dalam negeri. Bisa. Baik, saya buka Ya, dulu ya. silakan. Selamat sore, saudaraku Indra yang baik. Selamat sore, seluruh rakyat Republik Indonesia yang kami kasihi. Ini bicara mengenai masalah lampu ini sangat menarik. Dan sebagai pemerhati industri perdagangan, kami sangat concern bagaimana industri di dalam negeri ini bisa bertumbuh dengan baik. Ya. Nah, salah satu persyaratan daripada industri itu supaya tumbuh dengan baik, itu adalah iklim usaha investasinya itu harus kondusif. Ya. Artinya investor yang dari luar itu harus memiliki semangat dan hitung-hitungan yang pas. Apabila produk itu dibuat di dalam negeri, dia harus bisa bersaing di pasar dalam negeri maupun untuk ekspor. Nah, tadi pertanyaannya Pak Indra, kenapa dulu diberikan bea masuk nol? Memang pada saat itu ada semacam kebijakan pemerintah dalam rangka penghematan energi. Oh. Ya, kalau nggak salah waktu itu ya. Ya. Jadi kalau kita menggunakan tadi lampu apa? Pijar. Lampu bohlam ya, Iya. pijar. Itu dengan apa namanya? Dengan penggunaan listrik 40 watt. Ya. Dibandingkan dengan LHE, lampu hemat energi. Ini kan hanya 8 watt, hanya 20% daripada ini kan hanya 8 watt dengan terang yang sama. Ya. Oke. Kita belum ada industri dalam negeri, maka pada saat itu ditempuhlah salah satu kebijakan sementara industri belum tumbuh. Yang penting ada penghematan energi dulu, ada pasar dulu. Berarti zaman itu dibukanya ruang impor itu hanya supaya LAH ini masuk ya, Ya. lampu hemat energi ya. Ya, hanya strateginya bukan pertumbuhan industri, tapi bagaimana kita bisa memulai penghematan energi di sektor penerangan. Kira-kira gitu kebijaksanaan saat itu. Artinya sembari nanti di dalam negeri anak bangsa mampu memproduksi LHE secara sendiri gitu Pak John ya. Oh ya, berarti jelas pemirsa ya. Berarti regulasi yang dibuat pemerintah itu bukan untuk ini ya, tapi menyesuaikan ya keadaan. Bertahap lah. Bertahap ya. Jadi ciptakan dulu pasar, Ya. ada orang memakai, nanti sesudah tumbuh pasar, nanti akan dibentuk diciptakan lagi iklim supaya investasinya datang. Oke. Saya kira begitu Pak. Ya, Dina. sekarang kan contoh di masyarakat itu
sudah 99% memakai lampu hemat energi. Sekarang itu apa LED, apakah LHE, sudah tidak ada lagi yang pakai lampu hijau. Iya, Berarti sudah yang penghematan tadi sudah terlaksana. Jangan-jangan nggak ada lagi yang produksi ya? Ya, dan mau produksi juga sudah mahal. Iya. Nggak ada yang beli. Nah, satu lagi Iya. yang kita harus lihat, kultur orang Indonesia. Ah, gimana? Kalau orang Indonesia itu temannya hemat, kalau dia nggak hebat, kuno. Nah, jadi itu makanya LHE itu cepat sekali berkembang di Indonesia. Oke, pasca LHE muncul LED sekarang. Iya. Nah, bisa dijelaskan oleh Pak John yang membedakan LHE dengan LED apa? Nah, secara teknis kalau LHE itu umpamanya tadi Pak Lintong sebut 8 watt, LED ini separuhnya daripada 8 watt, jadi 4 watt. Nah, jadi Lebih hemat lagi. Lebih hemat lagi. Nah, itu karena berbeda sedikit teknologinya dan komponen-komponen yang di dalamnya, besi-besinya lah. Nah, kalau LED itu lebih sederhana sehingga dengan listrik yang sedikit tapi cahayanya sama. Dengan yang 8 watt tadi. Oke. Itu dari sisi teknologinya. Sisi bahan bakunya lebih safety atau lebih bagaimana? Nah, sama juga bahan bakunya. Kalau LHE ini, ya, itu saya bisa katakan. Orang pakai lampu tapi banyak nggak ngerti lampu. Nah, sekarang LHE ini, kenapa dilarang malah sekarang? Karena di dalam komponen ini, yang putih ini, ada merkuri. Serbuk merkuri. Nah, coba bayangkan saja kalau 600 juta, berapa satu lampu saya berapa miligram, berapa rotaton merkuri akan merusak lingkungan. Nah, itulah di dunia mengatakan harus kembali kepada clean energy in the world, ya, di dunia. Makanya beralih ke LED. Nah, LED ini kan tidak ada merkurinya, bersih. Nah, itu. Oh gitu. LED ini bersih, ya. Mana ada merkuri sama sekali, bersih. Oh, di dalamnya begitu ya? Ya, di dalamnya begini, sederhana sekali. Tapi cahayanya sama. Iya ya. Nah, berarti katupnya itu hanya untuk ini aja ya, memantul cahaya aja ya. Menutup aja cahaya keluar sudah. Nah, sedangkan beda dengan ini kan. Nah, kalau dulu kan masih pijar, begini. Ya. Nah, ini kayak LED. Nah, makanya saya karena ini sudah maju ke teknologi, perlunya industrinya ditumbuhkan di Indonesia. Karena dasar tadi yang penghematan itu ada apa segala macam. Akhirnya masuk Indonesia terus berkelanjutan masuk ke Indonesia. Kalau LH ini masih produksi lagi nggak nih Pak? LH ini sudah tidak diproduksi lagi. Dan kalau toh dia menjual, mesti harganya udah mahal. Sehingga ya kan, konsumen juga nggak mau beli dong. Oh iya. Kuno. Oke, berarti LED. Inilah sekarang menjadi industri perlampuan hanya LED ya. Iya. LHE udah nggak lagi, pijar apalagi ya, nggak apalagi. Nah, kita masuk sekarang ke pembahasan LED ini. Iya. Dan Aperlindo sendiri mendata bagaimana penggunaan dari LED ini ke masyarakat ya. Produk-produk LED ini. Sekarang saya bilang, saya tambahkan. LED ini sekarang kalau saya begitu sudah sekitar 75% masyarakat di Indonesia menggunakan LED. Nah, hanya masalahnya, kendalanya dari 75% masyarakat yang menggunakan LED tadi, dia tidak membeli produksi dalam negeri. Oh, karena masih banyak, kira-kira 60-70% LED ini sekarang ini diimpor. Dan diimpor tuh kebanyakan dari China. Sekarang. Kenapa? Iya. Ya, barangkali kalau saya melihat ini regulasinya yang masih kurang tajam ya untuk mengundang investor-investor membuat industri. Apa ini kategori high tech di mana anak bangsa belum mampu merakitnya? Tidak high tech. Coba lihat, ini sederhana sekali. Cuman hanya ya itu tadi masih bisa masuk.
karena tidak ada regulasinya, seperti SNI wajib lah. Ya udah, akhirnya tumpang tindih gitu. Ada pandangan dari JPIP soal apa yang disampaikan Pak John tadi? Ya, saya kira saya sependapat dengan Pak John. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lihat tidak dalam rangka pengembangan industri dalam negeri. Pertama, tadi sebagaimana disebutkan, ini sebetulnya teknologinya bukan teknologi yang begitu susah. Iya. Dan biasanya seperti produk ini ya, apa namanya, LHE ini. Iya. Kayak LED nih, Ah. komponennya. Kan kalau teknologi pengembangan industri kan dimulai biasanya kan dari perakitan dulu. Iya. Di mana komponen-komponennya kita impor. Iya. Tapi secara bertahap, nanti komponen-komponen lokal nanti akan mensubstitusi. Jadi kita sudah punya industri gelas. Iya. Nah, ini kan tinggal modifikasi, minta order kalau memang pasarnya cukup. Demikian juga dengan cap-nya ini Iya. dan lain-lain. Nah, mungkin sementara kita masih impor ini dalam bentuk CBU. Iya. Nanti secara bertahap ini nanti akan kita bikin juga. Ya, cuman persoalannya bagi kita, bagaimana orang tertarik untuk full manufacturing ataupun orang tertarik supaya kita memanfaatkan pasar tadi yang 70 juta rumah tangga itu. Iya. Iya kan? Supaya semuanya menggunakan lampu dalam negeri. Yang utama, saingan kita kan persoalan impor. Iya. Dan begitu banyak kerugian yang kita keluarkan untuk untuk menghabiskan devisa untuk mendapatkan barang-barangnya dari luar negeri. Kan seharusnya pemerintah menciptakan satu kondisi supaya industri di dalam negeri ini bisa sepenuhnya mensubstitusi. Jadi jangan lagi ada impor. Kalaupun ada impor sedikit, ya nggak apa-apa. Apa nggak itu ya? Apa terlalu jomplang sekali ya harga lampu impor dengan produksi dalam negeri? Oke, soal harga nanti bisa. Itu bisa diatur. Itu mekanisme pasar itu bisa diatur karena itu bisa diatur antara ekspor. Itu kan masalah permainan harga pasar ya. Tetapi yang penting di sini ada proteksi terhadap industri dalam negeri. Ya. Untuk bersaing dengan produk-produk sesama produk yang sama dari impor. Nah, itu salah satu tadi dengan usulnya dengan SNI, dan SNI ini harus wajib. Jadi pada saat produk ini dalam negeri masuk diproduksi, maka nanti ada semacam mekanisme di dalam negeri supaya produk impor ini paling sedikit dihambat lah. Ya kan? Ya. Karena sudah wajib. Kalaupun toh produksi dari luar itu harus mendapatkan SNI wajib, ya kita harus datang kan. SNI apa namanya, institusi kita harus mengadopsi SNI itu ke luar negeri. Dan itu kan tidak mudah. Nah, saya kira usulnya Aperlindo untuk mengusulkan SNI wajib untuk lampu LED ini sudah sangat mendesak. Kalau tidak ya kita akan terlambat untuk artinya membangun industri LED di dalam negeri. Dan saya bisa bilang, saya sudah mendesak itu dari sudah 3 tahun yang lalu, Pak. 3 tahun yang lalu ya. Tapi begini, SNI itu kan mestinya ada standar nasional Indonesia. Iya. Secara dari standarisasi sudah ada nomornya. Tapi itu ada 2 di Indonesia, bisa wajib, bisa sukarela. Nah, di sekarang ini masih sukarela. Nah, saya usulkan kalau bisa jadi wajib. Kalau udah wajib, betul-betul itu jadi udah regulasi yang mantap gitu. Oke. Apa yang membedakan Pak? Kalau produk dari lampu ini yang dia ber-SNI dengan yang tidak Pak? Kalau misalnya kalau ini yang masyarakat awam tahu kan elem nih kan? Betul. Kalau SNI dia aman ke kepala, kalau tidak SNI itu kan nggak aman sehingga dilarang. Nah, kalau lampu gimana Pak? Sekarang sederhana saja. Umpamanya di dusnya lah. Iya. Dia kalau tidak wajib kan apakah 50 watt dia tulis 10 watt nggak wajib karena dia tidak diseleksi. Tapi kalau dia punya sudah ada SNI-nya, dia akan harus aturan SNI itu kan harus menyentuhkan watt segala macam harus sesuai dengan kualitas barangnya. Nah, kalau di produk semua ada gini ya. Kalau tidak ada SNI wajib, dia suka-suka. Yang 10 watt dia tulis 20 watt, yang
umpamanya 10.000 jam dia tulis 50.000 jam sampai mau belajar, sampai mau periksa. Karena tidak wajib. Tapi kalau wajib, dia bertanggung jawab kan? Oh, karena LED ini dia ada jangka umurnya ya? Iya, Ya, berapa ribu jam begitu ya? Dan dia bertanggung jawab. Produsennya bertanggung jawab karena sudah ada SNI. SNI wajib lah maksudnya. Kalau nggak wajib, dia nggak bertanggung jawab dong. Nah, sorry, kalau produk-produk lampu impor itu udah SNI apa belum? Nah, sebagian sudah SNI, sebagian belum. Nah, kenapa mereka SNI? Karena memang mereka mau mempertahankan kualitas. Tapi ada juga sebagian yang kita jadi sampah. Daripada di sana kampungnya ada dikirim aja ke Indonesia. Karena tidak ada yang wajib lah. Baik, ini kan kalau terkait SNI, ini kan berbicara tentang kualitas ya, untuk ke konsumen. Iya. Apakah aman, ya kan? Kemudian apakah itu nanti berpengaruh kepada kesehatan dan segala macam itu, Pak. Kira-kira kalau lampu LED ini ada nggak efek-efek kepada keamanan dan kenyamanan dan keselamatan kepada konsumen? Kalau keselamatan karena LED ini memang setelah kecil sekali itu belum sampai sekarang sih itu belum jelas. Berbeda dengan LHI ya karena merkuri komponennya juga lebih rumit lah. Iya kan? LED kan lebih simpel. Jadi memang sampai saat ini itu belum ada yang katakanlah kebakaran lah atau apa gitu. Tapi yang saya melihat di sini adalah dari segi mana kita harus membuat industri ini di Indonesia. Ya toh? Sehingga kenapa? TKDN-nya kan sudah bisa berapa persen? Dan juga industri lampu itu adalah industri padat karya. Jadi kalau industri di dalam negeri dengan satu regulasi itu berapa karyawan bisa dia tampung? Oke, dari JPIP sebagai pemerhati industri, gimana itu Pak Linto terkait dengan apa? Pasti peran SNI dalam mengembangkan sebuah industri itu dalam suatu menciptakan produk yang baik dan juga korelasinya kepada kenyamanan konsumen memakai produk itu. Iya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya SNI ini kan fungsinya bukan hanya semata-mata menyangkut masalah keselamatan, keamanan dan lingkungan, misalnya seperti disebutkan tadi mengenai. Tapi SNI ini juga menyangkut ya untuk kepentingan produsen itu menunjukkan bahwa memang produknya itu berkualitas, perform. Oke. Ya. Dan biasanya perusahaan-perusahaan apalagi belum ada ketentuan wajib, dia masih persyaratannya itu masih sukarela. Ternyata dia mau mengadopsi supaya melaksanakan SNI, dia sudah punya program jangka panjang itu, menunjukkan bahwa produk saya di pasar ini berbeda dengan produk-produk yang biasa kan begitu kan. Iya. Nah, cuman benar tadi yang disampaikan oleh Pak John. Yang penting kan bahwa konsumen kita dalam negeri ini juga harus kita lindungi. Iya. Jangan artinya kalau hanya diberlakukan secara sukarela, maka pasar kita ini dipenuhi dengan barang-barang yang second quality atau itu tadi pengertian beliau sampah. Nggak laku di luar, ya di Indonesia kan bisa dijual. Kan gitu. Ya kan? Nah, itu kan harus kita hindari nih. Jangan sampai artinya pasar kita ini hanya dimasuki oleh produk-produk yang nggak jelas gitu. Karena kita memberikan kemudahan-kemudahan dan kita nggak melindungi konsumen baik dari segi penggunaan barang maupun dari segi kualitas. Itu jadi pasar harus kita lindungi. Yang kedua sebenarnya yang paling penting kalau menurut saya, kalau LED ini dilaksanakan secara konsisten, artinya harus dilaksanakan dengan wajib, maka pemerintah umumnya Kementerian Perdagangan ini bisa menggunakan ini sebagai mekanisme ya untuk mengendalikan produk-produk yang nggak jelas ini. Ya, jadi kalau ketemu barang-barang yang nggak jelas ya langsung dihukum lah, ya, atau diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Iya, perlindungan konsumen. Dan kalau menurut saya ada satu hal yang penting ya.
perdagangan juga melalui Kementerian Perdagangan ya, dalam hal ini Dirjen Luar Negeri bisa juga mengatur, artinya jangan artinya orang mengajukan permohonan impor 100 dikasih 100, 1000 dikasih 1000 gitu loh. Seharusnya ada komunikasi dengan pengusaha, dengan Perlindo. Ini bagaimana ini? Ada nggak kalau segini banyaknya gitu loh? Jadi supaya pasar kita ini terkendali. Ada prioritas untuk produk dalam negeri gitu. Jadi jangan diminta ini karena ada untung. Padahal ini tidak menguntungkan sebetulnya bagi kita, karena waktu kita impor kita akan menghabiskan devisa. Ya kan? Jadi pemerintah harus bijak lah. Jadi kalau itu produk dalam negeri pun mungkin sedikit lebih mahal, ya nggak apa-apa. Toh itu tadi kita gunakan itu bayar pajak, kita gunakan itu untuk bayar tenaga kerja, kita gunakan itu untuk pembangunan dan sebagainya. Kalau kita berimpor, yang untung kan hanya pengusaha di luar negeri. Saya kira ini jawaban saya mengenai masalah itu. Dan itu seperti saya katakan, SNI itu bukan belum ada. Sudah ada SNI dari digunakan oleh Standar Nasional Indonesia, SNI nomor berapa itu saya lupa nomornya. Peraturannya. Sudah ada ininya. Peraturan sudah ada PP 102 tahun 2000 zaman Gus Dur itu sudah ada dibuat. Nah, seperti SNI IC 62560 2015. Tetapi ini masih sukarela. Nah, kenapa tidak wajib dijadikan wajib? Ini sudah berapa tahun? 5 tahun. Nah, jadi 5 tahun itu dibiarin aja gitu. Nah, padahal itu sederhana aja, tinggal diketok wajib, besok udah. Enggak. Nah, di samping itu kita juga harus melihat dengan wajib itu jadi ada regulasi. Nah, kita lihat kita juga punya di Indonesia itu bisa juga mengekspor ke negara-negara tetangga. Kita punya Trans-Pacific Agreement. Nah, itu kan lampu kan saya bilang tadi kan dari Cina. Nah, kalau di Indonesia sudah dibikin yang kualitas apa segala macam kan dia bisa ekspor ke sana. Kenapa jauh-jauh dari Cina? Nah, ini barangkali. Ini yang menarik ya pemirsa ya. Tapi dari paparan tadi kedua narasumber kita ini, ya, ini kalau bisa pakailah produk yang ber-SNI. Itu bisa dilihat di kemasan dan di produknya ada label SNI. Karena itu adalah jaminan mutu, sudah melalui kualifikasi yang layak, gitulah kira-kira kalau dia sudah ber-SNI. Yang menjadi pertanyaan kritis kita adalah, bahkan lampu impor pun ada yang tidak ber-SNI kan begitu. Ini yang menjadi, waduh, kok bisa begitu gitu loh. Karena saya sudah katakan tadi, kalau sudah wajib SNI, berarti di pelabuhan dia bisa lihat, ada SNI-nya, nggak ada SNI-nya, sorry. Udah, bisa ditolak kan. Tapi kalau tidak ada regulasinya, ya ada SNI sama tidak ada SNI sama aja, masuk aja masuk. Berapa persen Pak katakanlah produsen dalam negeri Pak yang bisa memasok lampu untuk sekarang Indonesia ini? Sekarang baru 30%. Baru 30%. Nah, 70% kita masih impor nih lampu. Justru itulah makanya saya bilang ini kesempatan emas di mana kita mau mengembangkan TKDN. Nah, sedangkan lampu ini kan sederhana. Sorry, di antara 70% lampu impor itu yang ber-SNI baru berapa persennya Pak kira-kira? Mungkin baru 50%. 50-50 ya, yang ber-SNI dengan tidak lampu impor. Ya, karena kita tidak bisa tahu bagaimana nggak ada SNI-nya ya nggak ada aturannya. Oke, sementara lampu yang diproduksi dalam negeri sendiri yang ber-SNI dengan tidak ber-SNI berapa persentasenya? Masih kecil sekali. Kecil ya. Kecil sekali. Nah, jadi galau di lapangan ini. Iya. Ya, gitu. Oke, tapi untuk perlindungan konsumen, ya kan, memang ini harus di SNI Pak ya. Apa itu nanti tidak mempengaruhi ke harga atau apa Pak? Bukan. Kenapa kira-kira menurut Bapak, kenapa kira-kira regulator pemerintah tidak mewajibkan ber-SNI seperti elem tadi? Nah, itu saya kurang tahu, itu perindustriannya. Iya. Tapi dia jelas kalau dia sudah punya SNI berarti dia punya standar. Dia sudah membeli dengan kualitas. Gitu aja.
Oke, konsumen ini sudah terlindungi. ke Pak Lintong dulu ini sebagai pemerhati. Kenapa kira-kira? Ada apa? Kenapa pemerintah udah buat aja wajib SNI? Ini kenapa boleh? Nggak diwajibkan ya? Silakan SNI, silakan. Nggak juga nggak apa-apa. Kan sekarang kan begitu ini. Jadi pertama-tama kalau saya lihat persoalan SNI sukarela dan wajib ini di industri LED ya, sebetulnya secara teknis sudah nggak ada masalah. Karena industri di dalam negeri yang sudah bak pun yang mau yang dari impor itu sudah mengadopsi kan, sudah melaksanakan. Berarti lembaga kita, lembaga penguji, ahli penguji apa segala macam sebenarnya sudah lengkap di Indonesia. Iya. Udah nggak ada masalah. Saya kira ini hanya masalah political will aja dari pemerintah. Iya kan? Mereka mau nggak? Kalau saya sih seharusnya kita tetap berpihak kepada industri di dalam negeri. Iya. Jadi saya kira ya frankly speaking ya saya mengatakan ya seharusnya pemerintah sudah saatnya lah serius menangani supaya LED ini dilaksanakan SNI secara wajib. Itu aja kesimpulan dari saya. Ya, dan dulu betul apa Lintong katakan. Mungkin waktu 2015 kita mau punya laboratorium, lembaga sertifikasi itu masih belum terlalu memadai lah. Nah, di sekarang 2021 kita punya sudah lembaga-lembaga itu sudah mapan. Apakah produk dalam negeri, apakah luar negeri, sehingga tidak ada kesulitan lagi. Jadi tinggal apa? Nah, apa kekurangannya? Tidak ada yang kurang kan? Tinggal berani nggak ketok palu. Ya political will aja. Iya, termasuk. Berani nggak ketok palu. Ya, paling tidak kan itu juga dengan katakanlah kalaupun import wajib ber-SNI, ini kan 50% produk import juga nggak ber-SNI. Yeah. Paling tidak kalau itu dilarang, ini kan memunculkan di dalam negeri tumbuh. Betul. Dan industri dalam negeri supaya kita fair, industri dalam negeri juga harus ber-SNI. Iya, ber-SNI. Karena kita kan anggota WTO. Iya. Di mana sama dari luar dan dari dalam negeri. Jadi dalam negeri pun harus ber-SNI. Makanya SNI wajib berlaku untuk import dan lokal. Sudah. Seperti LHI ini kan berlaku. Ya ini kan nggak teknologi tingkat tinggi nih Pak ya. Kenapa ya kita udah berapa puluh tahun ini merdeka? Apa abai di sini? Apa abai? Terlalu pemerintah atau kita fokus kepada hal-hal yang tinggi sehingga hal yang seperti ini pun kita terlupakan. Gitu. Seperti penduduk kita kan banyak, 70 juta tadi tuh, 70 juta rumah. Ya kan? Jadi pasarnya jelas. Kita harus serius. Jadi jangan kita anggap masalah perempuan ini sederhana atau kecil gitu. Kalau saya melihat apapun yang bisa kita hasilkan untuk memberikan tambahan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi nasional ya. Bagaimana kita supaya menciptakan tenaga kerja. Betul. Bukan terakhir ini kan undang-undang cipta kerja itu kan sudah seharusnya itu dipahami oleh seluruh pihak ya, utamanya pemerintah yang terkait dalam pembangunan industri ini. Ya, ini harus ditangani secara serius. Saya khawatir mungkin barangkali pemerintah belum melihat ini sebagai hal yang prioritas. Atau mungkin karena keterbatasan waktu belum ada. Tapi saya kira saatnya lah. Dalam hal ini JPIP nanti akan terus mengingatkan kepada pemerintah supaya ini masalah SNI LED ini bisa dilaksanakan lebih serius. Ya, kalau saya melihat kebetulan momennya harus kita tingkatkan kepada dalam negeri yang sudah kita degukan. Sudah, regulasi kan sudah TKDN itu kan minimal berapa? 30%, 40% kan? Jadi tinggal, akhirnya investasi tumbuh di Indonesia. Pabrik-pabrik saya itu biasanya kalau ke luar negeri, saya dengan presentasi di luar negeri, saya bilang ada 3 hal Anda bisa masuk ke Indonesia. 1, Anda berinvestasi 100% di Indonesia. Kedua adalah 50-50. Anda join dengan produsen dalam negeri,
50-50 lah. Atau ketiga, IOM, kau punya merek, kau bikin di Indonesia, tumbuh. Kapasitasnya besar. Oh iya ya. Nah, tapi satu pertanyaan lagi dia. How about the SNI, John? Nah, saya nggak bisa jawab. Iya. Saya nggak bisa jawab. Masa saya mau bilang pemerintah saya jelek? Enggak kan dong? Iya. Saya bilang still. Ya, in progress lah. In progress. Itu aja, diplomat aja. Ongoing proses. Udah proses, tapi dia udah lama banget. How long? Udah 3 tahun proses terus. Iya, inilah yang tadi kata Pak Lintong tadi ya, apakah pemerintah tidak menganggap ini menjadi skala prioritas. Tapi kan waktu berjalan nggak terasa. 70 tahun, 100 tahun, 200 tahun, kalau ini memang tidak menjadi, ada yang concern menyuarakan ini, bisa-bisa mungkin nanti 200 tahun lagi pun, ya tetap aja situasinya begini. 70% lampu itu datangnya dari luar negeri. Sayang loh. Iya. Sementara kalau itu bisa menjadi, ini kan itu menciptakan lapangan kerja tadi ya. Kayak saya bilang tadi, lampu ini padat karya. Satu pabrik aja ratus ribu, 1.000 orang aja, kalau 30 pabrik 10.000 orang. Sorry Pak John, secara harga di lapangan, harga barang impor dengan yang produksi dalam negeri dengan skala yang sama ya, wattnya apanya, jomplang harganya bagaimana? Kalau yang tidak ada SNI, harganya lebih murah. Yang tidak ber-SNI. Yang di luar negeri? Apa luar negeri, apa dalam negeri. Tapi kalau sudah ber-SNI, punya standar harga. Tapi kualitas juga terjamin. Terjamin. Lifetime-nya lebih lama. Ya. Apakah dalam negeri, luar negeri, yang tidak punya SNI, harganya jomplang. Ya. Nah, Oke. Nah, kalau saya ke pemirsa ya, nggak usah berlama-lama lagi. Kalau saya sih dari pembicaraan ini dapat wawasan yang apa, tapi yang paling simpel dan praktis saya pikir, udah pakailah lampu di rumah Anda yang ada label SNI-nya. Itu lebih jelas dan jelas lah. Jelas kelaminnya itu. Ya. Iya kan? Closing statement dari Pak John. Kita tutup apa? Jadi rumah tangga menggunakan LED di Indonesia dengan ber-SNI wajib. Wajib. Karena kalau tidak wajib, nanti abal-abal dia tulis SNI padahal tidak punya sertifikat, gimana? Dan SNI juga memantik untuk itu tadi kan, pengembangan industri perlampuan ini kan. Makanya timbul investasi. Iya. Timbul investasi. Kalau nggak ada label SNI ini, ya industrinya ya ngapain? Nggak ini ya. Ngapain? Nggak terpantik. Ya. Oke, dari Pak Linto gimana? Iya. Tentang tema kita pengembangan industri perlampuan ya di Indonesia yang akan datang itu. Saya kalau concernnya kepada konsumen barangkali ya sama lah ya. Kita harus menggunakan produk yang memiliki standar, terutama SNI, itu pilihan kita. Tapi di samping itu saya misalnya lebih fokus. Kalau bisa kita lebih mencintai produk dalam negeri. Gitu. Iya. Cuman sampai saat ini saya nggak tahu di lampu itu ada nggak di dalam labelnya itu Kemasan bedanya itu. produksi dalam negeri dan import gitu. Made in apa-apa gitu ya. Jadi kalau saya menghimbau kepada seluruh kelompok anak bangsa ini, saudara-saudara yang mencintai Republik ini, pakai dan cintailah produksi dalam negeri. Yang paling penting adalah standarnya harus sudah wajib, sehingga semua yang beredar di Indonesia kualitasnya sudah dijamin. Itu penting. Oke, makasih Pak. Ke depan. Nah, makasih waktunya Pak. Ya. Makasih Pak Lintong. Ya. Demikian yang bisa kita Selamat sore. sampaikan ya. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Kiranya tayangan kita ini bisa menambah wawasan dan juga kita sama-sama lah mengembangkan industri dalam negeri, mencintai produk dalam negeri, ya, dan khususnya untuk lampu, mari kita biasakan memakai yang ber-SNI. Dan satu lagi, Aperlindo mendukung industri dalam negeri. Oh, siap. Oke, makasih.